Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-9. Jadi materi kita masih pada proposal, yaitu pada KD 413. Nah, untuk KD 413 ini yaitu merancang sebuah proposal dan indikatornya menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Nah, materinya, jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu pertama mengidentifikasi masalah yang diangkat, yang kedua menentukan judul karya ilmiah, yang ketiga menyusun latar belakang. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang disebut dengan masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Jadi apa yang kita harapkan itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, itulah masalah. Nah, contoh masalah di sini, kemampuan membaca cepat siswa SMA Negeri 5 Parepare rendah. Nah, ini yang disebut masalah. Harapan saya adalah siswa SMA 5 itu kemampuan membacanya bagus, di atas rata-rata. Ternyata kenyataan di lapangan rendah. Nah, itulah makanya ada masalah seperti ini. Itu yang disebut masalah. Kemudian menentukan judul karya ilmiah. Dari masalah ini saya bisa mengangkat sebuah judul karya ilmiah, yaitu penerapan model SQ3R dalam meningkatkan keterampilan membaca cepat siswa kelas 11 SMA Negeri 5 Parepare. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyusun latar belakang. Latar belakang itu berisi masalah yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ini? Maka dalam latar belakang itu harus disusun dalam bentuk paragraf dengan mendeskripsikan ini, masalah ini. Apa yang terjadi di SMA 5 itu terkait dengan kemampuan membaca cepat siswa. Nah, itulah isi dari latar belakang. Itulah inti isi dari latar belakang. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke kegiatan evaluasi. Jadi kegiatan evaluasinya adalah Anda diminta menuliskan judul dan latar belakang masalah proposal penelitian yang akan Anda buat pada lembar kerja pertemuan ke-9 dengan ketentuan masalah yang diangkat seputar kehidupan berasrama di SMA Negeri 5 Parepare. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa masalah penelitiannya saya batasi seperti ini? Alasannya adalah karena kalau saya tidak batasi, itu di internet banyak sekali. Anda sisa copy, pasti selesai persoalan. Nah, sekarang makanya saya berpikir untuk bagaimana Anda betul-betul merancangnya, sehingga saya batasi pada seputar kehidupan berasrama di SMA Negeri 5 Parepare. Nah, seperti itu modelnya. Jadi ini ada beberapa contoh masalah yang bisa diangkat, ya. Misalnya, terdapat beberapa siswa yang selalu terlambat mengikuti apel pagi. Ini masalah yang terjadi di SMA Negeri 5 Parepare. Nah, dari masalah ini silahkan angkat judul. Misalnya Anda mengangkat judul tingkat kedisiplinan siswa dalam mengikuti apel pagi. Nah, itu judulnya. Kalau masalahnya seperti ini. Nah, bisa tidak saya ambil ini, Pak? Bisa, terserah Anda. Bisa diambil ini, yang jelas nanti Anda yang mengembangkannya, atau Anda mau mencari masalah lain boleh. Nah, contoh lain. Masalah lain. Tingkat kehadiran siswa salat berjamaah di masjid hanya 70%. Nah, bisa kita angkat judul misalnya dari masalah ini, tingkat partisipasi siswa SMA Negeri 5 Parepare dalam mengikuti salat berjamaah. Bisa judulnya seperti itu. Nah, nanti diuraikan di dalam masalahnya seperti apa. Nah, berikut contoh masalah ketiga. Siswa sering kehilangan barang pribadi di asrama. Nah, dari masalah ini mungkin kita bisa mengangkat judul upaya menanggulangi kehilangan barang di asrama putra. Nah, bisa seperti tujuannya. Bagaimana? Jadi nanti isi karya tulisnya bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ini kehilangan barang pribadi ini di lingkungan asrama. Nah, jadi nanti boleh Anda mengambil masalah ini, boleh Anda mencari masalah lain. Yang jelas masalah yang Anda angkat itu seputar kehidupan berasrama di SMA Negeri 5 Parepare. Pertimbangan kedua saya mengangkat tema seputar ini adalah karena ini nanti proposal ini Anda akan kembangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Jadi di bab 2 nanti itu materi kita adalah karya tulis ilmiah. Jadi ini berkelanjutan nanti. Apa yang Anda angkat sekarang, itulah yang akan Anda buat nanti dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiahnya nanti saya akan arahkan dalam bentuk
kajian pustaka atau dari bacaan-bacaan saja, bukan dalam bentuk penelitian kuantitatif, maka silahkan angkat persoalan-persoalan yang memang Anda alami di lapangan. Jadi nanti Anda akan tidak kesulitan, tidak butuh lagi data kesana kemari mencari data. Nanti datanya Anda dapatkan berdasarkan pengalaman Anda selama bersekolah di SMA Negeri 5 Parepare. Harapan saya nanti begitu, sehingga solusi-solusi yang dilahirkan nanti dari karya ilmiah Anda itu berdasarkan bahan bacaan saja, bahan bacaan atau referensi mungkin dari internet atau dari buku terkait persoalan-persoalan seperti ini. Jadi begitu nanti proses kelanjutannya. Jadi silahkan berpikir masalah apa yang Anda mau angkat. Kalaupun nanti ada yang masalahnya kebetulan sama, tidak ada masalah. Tidak ada masalahnya sama, kemungkinan pembahasannya tidak mungkin persis sama nanti, karena Anda ini menulis ceritanya. Nah, baik, seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa dikomunikasikan lewat WA. Ya. Nah, nanti ini, ya, kalau Anda sudah buat, jadi untuk pertemuan hari ini cukup 2, yaitu judul dengan latar belakang. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya Anda bisa lihat di sini, ya. Nah, di sini di materi, ya. Nah, di sini Anda isi daftar hadir dulu, ya. Kemudian ada materi. Di sini ini materi, ada contoh proposal penelitian. Ini saya sudah upload beberapa kali. Ini contoh proposal penelitian. Anda bisa jadikan acuan itu. Ya, ini contoh latar belakangnya. Ini misalnya contoh latar belakang seperti ini modelnya. Nah, kalau Anda tidak usah terlalu panjang seperti ini, 1 lembar itu sudah cukup. Ya, kalau ada 1 lembar. Yang jelas begini modelnya. Nah, masalah yang saya kemukakan tadi itu diuraikan di akhir, ya. Diuraikan di akhir seperti ini misalnya. Nah, penggunaan ini, nah, masalahnya di SMA 5 apa ini, ya. Di SMA 5 keterampilan siswa rendah. Ini terlihat dari ini pengajaran standar. Nah, itu ya. Jadi ini saya angkat terkait pembelajaran. Jadi kalau Anda nanti bukan persoalan pembelajaran, karena data Anda akan kesulitan data kalau salah begini. Mungkin Anda hanya copy paste dari internet kalau begini. Jadi saya wajibkan masalah seputar kehidupan berasrama supaya datanya nanti berasal dari pengalaman Anda. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa lihat contoh di sini. Contoh judul, contoh latar belakang. Nah, kemudian setelah itu, ya, Anda kerjakan di mana? Di sini, di lembar kerja pertemuan 9. Modelnya seperti ini. Sama kemarin, tulis nama di kelas, judul penelitiannya apa, latar belakangnya apa. Silahkan diisi. Kemudian kalau sudah diisi, Anda upload di sini, tugas portofolio. Oke, tugas portofolio. Jadi tugas itu saya tidak batasi bahwa harus dikumpul sekian. Ya, terserah kemampuan Anda. Yang jelas penilaiannya itu saya dasarkan pada pertama kualitas tugas yang Anda kumpulkan, yang kedua tentu kecepatan Anda dalam menyetor tugas. Itu penilaiannya. Jadi jangan cepat, biar cepat kalau tugasnya tidak berkualitas tidak ada juga gunanya, ya. Yang dituntut adalah pertama kualitas. Persoalan kecepatannya ya itu masih 1, 2, 3 hari Anda kerjakan, itu masih standar, ya. Nah, kecuali kalau 1 bulan berikutnya baru di store, ya, itu sudah tidak standar namanya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, saya rasa penjelasan saya untuk pertemuan ke-8 ke-9 ini cukup. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.